ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Aku nggak setuju sama papi, Fit. Pokoknya kita harus datang ke pernikahannya mereka, Fit. Ya udah, mendingan sekarang kamu mandi ya. Pokoknya nih, Pi, Papi tuh harus tegas. Aldo itu bukan siapa-siapa lagi. Dia cuma mantan menantu, Pi. Kamu memang karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi di perusahaan ini. Mulai detik ini, saya minta kamu mengundurkan diri dari perusahaan ini. Karena saya tidak mau melihat kamu lagi di sini. Aku lebih nyesel kalau ini semua tertunda bahkan gak jadi. Menurut aku pesta itu gak penting, Al. Karena kehidupan rumah tangga itu dimulai setelah pestanya selesai. Jadi mulai hari ini, kamu sudah tidak punya hak kepemilikan saham di perusahaan ini. Nggak masalah, Pak. Kenapa, Pak? Bapak memberikan cek sebesar ini? Itu pesangon untuk kamu. Karena kamu mengundurkan diri dari perusahaan ini. Dan pesangon untuk Mosa, siang ini akan saya transfer. Saya berterima kasih, Pak. Atas bimbingan Bapak selama saya bekerja di sini. Saya permisi. Al, tunggu, Al. Maafin Papi ya, Al. Nggak usah khawatir, Al. Ini semua harga yang harus gue terima. Gue juga bingung, Al. Kok Papi jadi childish gini sih? Udahlah, Real. Gue ngerti kok perasaan beliau. Dan sebagai seorang anak, lo nggak usah konfrontasi sama beliau gara-gara yang ngebelain gue. Lu jangan jadi nggak respect sama beliau gara-gara beda pendapat, Real. Oke? Ya udah, gue duluan ya, Real. Gue mau nyiapin buat besok. Gue hari ini sedih banget, Al. Pertama, gue kehilangan ipar gue. Kedua, gue kehilangan lo sebagai rekan kerja gue. Tenang aja, Real. Gue gak bakalan hapus nama lu dari daftar sahabat gue. Lagian gue juga di sini-sini aja, masih di Jakarta. Kalau lu mau double date sama Moza dan Fitri masih bisa kan? Oke. Selamat siap-siap ya. Ya. Miss, kapan kamu mau memeriksakan kandungan kamu ke dokter? Nggak tahu, Oma, kapannya. Loh, jangan gitu dong. Ingat, Miss, kamu harus jaga benar-benar kandungan kamu. Telepon Farel ya. Minta dia anterin kamu nanti sore periksa ke dokter. Emangnya Farel mau nganterin aku, Oma? Kamu tuh gimana sih, Miss? Dan itu kan ayah dari janin yang di rahim kamu. Ya tentu harus mau dong.
Kalau misalnya Farel nggak mau, maksud aku Farel pasti kan ngejaga perasaannya Fitri, Oma. Jadi aku nggak enak. Nggak usah peduli sama Fitri. Dia aja nggak peduli kok sama keluarganya sendiri. Maksud Oma? Lihat aja ya si Fitri itu. Dia dari pagi sampai sore ini. Dia itu bantu-bantuin di rumahnya Aldo. Menantu macam apa itu? Sebetulnya Tante mau nemenin kamu, Miska. Tapi masalahnya Tante tuh lagi nggak enak badan. Nggak tahu nih, kepala Tante tuh pusing terus. Mungkin Tante stres ya mikirin Kayla. Nggak apa-apa kok Tante. Biar aku sendiri aja nanti. Jangan dong, masa kamu sendirian ke dokter? Kamu telepon Farel sekarang juga ya. Minta dia antar kamu ke dokter. Kalau dia nggak mau, biar nanti Oma paksa dia. Ya udah deh. Tante ke kamar dulu ya. Kepala Tante pusing banget. Tante mau aku pijitin. Biar enakan sedikit gitu. Aku nggak tega ngeliat Tante kayak gini. Nggak apa-apa kok. Kamu juga capek kan? Enggak kok, aku nggak capek. Aku janji Tante, pokoknya pijitan aku pasti enak. Ya udah boleh. Aduh, Mama. Ada apa ya? Kenapa sih kamu lama amat sih ngangkat teleponnya? Maaf, Mama. Tadi tangan aku kotor kena makanan. Bagus ya. Kamu itu sibuk ya membantu hajatan keluarga musuh kamu. Denger ya. Kamu itu sampai-sampai mengabaikan ya mertua kamu yang lagi sakit. Siapa yang sakit? Mami, Papi. Siapa, Oma? Maminya Farel itu ya sakit ya karena memikirkan masalah ini. Kamu bukannya berada di sampingnya, menghiburnya, merawatnya. Malah kamu pergi. Ya udah aku pulang sekarang ya. Nggak usah. Sudah ada Miska yang merawatnya. Jangan nyesel ya kalau sampai Miska menggantikan posisi kamu. Astagfirullahaladzim. Oma kok ngomong kayak gitu? Sekarang kamu pikir ya Fit ya, gimana mertua kamu nggak bersimpati sama Miska ya? Kalau kelakuan kamu kayak gitu, tiru dong tuh si Miska. Miska itu ya orangnya penurut. Dia selalu ada di saat dibutuhkan, nggak kayak kamu, egois kamu. Kenapa, Fit? Oma kamu marah ya? Ya udah, kamu pulang aja ya. Kami nggak tega sama kamu. Terima kasih banget loh. Kamu udah nolongin dari tadi. Ya? Iya, Fitri. Pulang aja ya, Nak. Kan nggak enak sama keluarga Farel, ya? Kamu sumber dari semua masalah di keluarga ini. Mungkin kamu benar pernah baik sama keluarga ini. Tapi justru sebenarnya kamu adalah duri dalam daging di keluarga ini. Kamu tuh egois tau? Atas nama cinta. Nih, teacher, setoran ojek hari ini. Buat lo aja. Segala recehan. Gatal tanganku kalau megang recehan. Ya udah kalau nggak mau, buat ibu aja. Bemo, belagu lo. Baru mentang-mentang punya motor aja nih, lo liat nih. Uang gue lebih banyak daripada duit lo. Nih, Bu. Nggak usah kok. Enggak. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya kan ngekos di sini. Terima aja, Bu. Kalau nggak mau, sini aja buat beli rokok. Hehehe. Kembaliin. Itu kan jeripaya dia, hasil keringatnya. Segala recehan aja hitung-hitungan. Buat lo. Man, kamu dapat uang banyak dari mana? Kamu kan nggak kerja. Iya, Papa nggak nyopet kan pas ke pasar tadi. Paul,
Sembarangan aja nyopet-nyopet. Emang papa ada teman nyopet? Ya terus, Man. Itu kamu dapat dari mana duitnya? Yang pasti ini duit halal, yang ngasihnya aja ikhlas. Teacher tuh hebat ya. Bisa dapat uang sebanyak itu. Ada dermawan mana nih yang ngasih uang segede itu, teacher? Iya dong, gue rahasia. Yang pasti ini uang bisnis tutup mulut. Halo. Farel, kamu sibuk nggak? Kenapa, Oma? Sore ini kamu bisa nggak nganterin Miska ke rumah sakit untuk kontrol kandungannya? Aduh, emangnya Mami nggak bisa, Oma? Mami kamu itu lagi sakit. Lagian kamu tuh gimana sih? Ini kan untuk kepentingan calon anakmu juga. Masa kamu cuek sih? Ya bukannya cuek, Oma. Aku sore ini sibuk banget. Aku mau ketemu sama klien. Masa untuk calon anakmu kalah penting dibandingkan klien sih? Yaudah. Tapi lihat ntar ya, Oma ya. Kalau pulangnya on time, aku langsung antar Miska deh. Nah gitu dong. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Mami masih sakit ya? Aku pijitin ya. Kalau nggak, aku anterin ke dokter. Kamu tuh dari mana aja sih? Mami tuh dari tadi pusing. Ngapain kamu baru datang? Kok malah ngurusin perkawinannya Aldo sama Moza? Fit, kalau menurut kamu, keluarga Aldo itu lebih baik buat kamu. Terserah, Fit. Untung ada Miska. Syukurlah, setelah Oma, Tante Lia juga mulai suka sama aku. Tante mau aku buatin teh anget? Gak usah, Miska. Ntar aja ya. Kamu tuh ternyata pinter mijet juga ya. Enak loh, Miss. Oma tuh nggak ngerti sama kamu, Fit. Kamu itu mau aja membantu mereka ya sampai sesore ini. Emangnya kamu itu siapa mereka sih? Kamu kan udah tahu keluarga mereka itu sudah nggak ada hubungan lagi sama keluarga kita. Oma betul, Fit. Aldo sudah menceraikan Kayla. Berarti dia bukan siapa-siapa. Dia itu bukan bagian keluarga kita lagi. Hubungan kita tuh udah putus. Vinza masih cucu Mami kan? Sampai kapanpun Vinza akan menjadi cucu Mami. Gak ada sebutan mantan cucu atau mantan eyang kan? Mos, Om berharap kejadian yang lalu nggak terulang lagi ya. Om lihat Aldo itu orangnya baik. Om berharap ini kebahagiaan yang kamu cari. Insya Allah, Om. Aku mohon restu ya. Om lega ngelepas kamu sama laki-laki seperti Aldo. Sebentar ya, Om. Ya, sayang. Sayang, lagi ngapain? Aku lagi ngerias rumah. Aduh, Mos, suruh aja tukang-tukangnya. Kamu kan pengantinnya, Mos. Kamu nggak boleh capek, sayang, ya. Sekarang kamu istirahat. Iya, kamu juga istirahat ya. Jangan lupa, besok kita nikah loh. Apaan sih, Al? Kamu kayak ngingetin apa aja. Ya udah, aku mau rias kamar pengantin dulu ya. Asik. Yang romantis ya, sayang ya. Dadah. Dah. Maafin mama kamu ya, Nak. Ternyata dia nggak terketuk hatinya sama sekali. Pi, kayaknya memang Farel itu salah pilih istri deh, Pi. Dia itu betul-betul nggak cocok sama yang namanya Fitri. Malah yang mikirin keluarga di rumah ini nih, Pi. Kayaknya Miska deh. Maksud Mami? Bayangin nih, Pi ya. Seharian si Fitri itu ada di rumah Aldo dan Moza. Dia bantu-bantu persiapan pernikahan mereka, Pi. Sementara Mami di rumah lagi sakit kepala. Yang nolongin Mami itu Miska. Yang mikirin Mami Miska.
Maafin aku, Mi. Fitri, kamu bilang kamu mau mempersatukan keluarga ini. Tapi sekarang ini justru nyata kamu sumber dari semua masalah di keluarga ini. Mungkin kamu benar pernah baik sama keluarga ini. Tapi justru sebenarnya kamu adalah duri dalam daging di keluarga ini. Kamu tuh egois tau? Egois? Lalu apa namanya? Kalau kamu selalu melakukan hal-hal yang kamu inginkan sendiri tanpa memikirkan perasaan dari keluarga ini. Buktinya kamu udah berani dan nekat terlibat dalam pernikahan Aldo dan Mosa yang jelas-jelas kita menentang. Bisanya cuma nangis doang. Apa benar aku ini egois? Ya Allah, kenapa cobaan ini semakin berat untuk aku? Apa benar yang dibilang papi bahwa aku ini orang egois? Gak pernah peduli sama perasaan keluarga. Kenapa semua jadi semakin jauh dari yang aku harapkan? Engkau tahu ya Allah, keinginanku ini tulus. Tidak sedikit pun aku bermaksud untuk menyakiti siapapun. Sayang, di saat bahagia gini, Papa Mama nggak bisa nyaksiin. Pa, Ma, mudah-mudahan di sana Papa Mama bisa melihat kebahagiaanku ini. Atas nama cinta. Aduh, untung kamu pulangnya gak sampai malam. Bisa kan kamu nganter Miska ke dokter kandungan? Bisa. Tapi Fitri mana ya kok tumben nggak nyambut aku? Itu di kamar lagi ngambek. Gimana sih ini? Bisa nggak ya dia nganter Miska ke dokter kandungan? Kamu kenapa sayang? Rel, kenapa sih semua hal yang aku lakukan di sini selalu salah di mata keluarga kamu? Pasti karena soal kamu bantu Moza ya. Orang-orang rumah pada marah sama kamu. Tenang aja sayang ya. Bagaimanapun juga, aku ada di belakang kamu. Aku akan selalu bantu kamu. Aku akan selalu bela kamu. Karena aku tahu niat kamu itu tulus. Rel, kamu gimana sih? Katanya kamu mau nganter Miska ke dokter kandungan. Aduh, maaf banget ya. Kayaknya nggak bisa sore ini deh. Besok aja ya, Miss ya? Kenapa nggak jadi, Rel? Kapan kamu punya waktu buat Miska? Masa ke dokter kandungan aja ketunda terus? Besok aja ya, please. Aku nggak mungkin ninggalin Fitri malam ini. Udah Rel, kamu temenin Miska, nggak apa-apa kok. Kasihan Miska, udah lama nggak periksa ke dokter. Nggak usah deh, Rel. Kalau emang kamu nggak bisa hari ini, ya udah, nggak usah aja. Kasih keputusan dong. Gimana sih kamu? Aku mau di rumah aja temenin Fitri. Aku nggak tega ninggalin dia dalam kondisi kayak gini. Dia shock karena papi, oma, mami selalu ngomelin dia. Loh, itu tuh salah kamu sendiri. Itu karena perbuatan kamu sendiri. Kok malah nyalain kita semua sih? Ya udahlah, terserah kamu. Kalau kamu memang mau ngurusin istri kamu yang manja itu. Yaudah yuk. Rel, kamu pergi aja. Nanti aku lagi yang disalahin. Aku lebih mentingin istriku daripada orang lain. Udahlah ya, sekarang kamu istirahat. Besok kan kita pernikahannya Aldo. Tapi Rel, kalau besok Mami dan Papi marah lagi gimana? Ya udahlah Fit, apa bedanya? Mereka kan udah terlanjur marah. Masa kita mundur? Ingat Fit,
Aldo sama Moza mau kita menjadi saksi buat pernikahan mereka. Iya, Pak Chandra. Oh, harus pagi ini, Pak ya? Karena siang Bapak harus keluar kota. Oke, Pak, ya udah. Jam 8 di kantor Bapak ya. Iya, Pak, saya kesana sekarang juga, Pak. Ya, terima kasih, Pak Chandra. Rel, kamu gimana sih? Katanya kita mau ke pernikahannya Mbak Moza sama Aldo. Iya, Fit, tapi juga aku harus bertanggung jawab. Aku harus komit sama pekerjaan aku. Aku harus nunjukin sama Papi. Tapi nanti habis meeting aku langsung ke sana ya, Fit ya. Jadi gimana? Ya, kamu duluan aja ke sana. Nanti setelah meeting aku langsung ke pernikahan. Kita ketemu di pernikahan mereka ya. Mami tahu. Hari ini kan pernikahan Aldo sama Moza. Tapi jangan berharap kalau kami semua akan datang. Mipi. Aldo sama Mbak Moza sangat mengharapkan kami sebagai sahabat bisa jadi saksi pernikahan mereka. Lihat aja kalau kalian nekat pergi ke sana. Saya tidak akan pernah ngomong sama kalian berdua. Farel, Fitri, Papi tidak ingin kalian datang ke pesta pernikahan mereka. Tolong ngertiin kami dong. Waktu Fitri ada masalah, Aldo yang bantu Fitri. Aldo juga yang membawa Fitri balik ke rumah ini. Rumah tanggaku bisa utuh. Itu juga andil Aldo, Mi. Jadi, kalau sekarang kami mau datang ke pernikahan sahabat kami, apa itu salah? Nggak kan, Mi? Menurut aku sebagai mertua menantu, Mami sama Papi boleh berantem. Tapi kami sebagai sahabat nggak mau ikut-ikutan, Pi. Jadi kamu lebih mementingkan sahabat kamu itu daripada kami, orang tua kamu? Kami menghormati dua-duanya, Pi. Kami menghormati Papi sama Mami sebagai orang tua kami. Tapi Papi juga ngajarin aku kan, untuk menghargai orang lain yang udah baik sama kita. Ayo, Fit. Sayang, di saat bahagia gini, Papa Mama nggak bisa nyaksiin. Pa, Ma, mudah-mudahan di sana Papa Mama bisa melihat kebahagiaanku ini. Bimo, pas belum nih? Man, udah siap semua, Man? Udah, Pak. Duh, udah siap kamu. Nah, istrimu yang ini kamu jaga baik-baik ya, dirawat, ya. Insya Allah, Pak. Mama kenapa? Enggak, Do. Mama bahagia. Mama harap ini pernikahanmu yang terakhir ya, Nak. Amin, insya Allah, Ma. Ya udah kita berangkat ya. Aku mau ambil Vinsa dulu. Ayo. Rel, gimana meeting kamu sama Pak Chandra? Beres, Pi. Dia minta revisinya besok. Tapi semuanya aman kok. Pi, aku buru-buru, Pi. Aku duluan ya, Pi ya. Kamu masih nekat mau ke pernikahannya Aldo? Iya, Pi. Malah Fitri udah nunggu di sana, Pi. Tapi nggak nyangka kalau kamu sengotot gini. Kamu sama istri kamu sama aja. Ini jam kerja, Rel. Nggak seharusnya kamu ninggalin kantor hanya untuk urusan yang nggak penting kayak gitu. Menurut Papi, pernikahan sahabat nggak penting, Pi. Papi sebenarnya punya sahabat nggak sih, Pi? Ini jam kerja, Farel. Dan kamu ada janji sama Pak Tony, iya kan? Iya, Pi. Tapi itu jam makan siang, Pi. Jadi aku masih punya waktu untuk ke pernikahannya Aldo. Lagian kan akad nikah kan nggak lama, Pi. Habis itu aku langsung balik ke kantor lagi, Pi. Oke. Kalau permintaan Papi sebagai ayah kamu tolak. Sekarang
Anggap saja ini permintaan dari bos kamu. Kalau bos kamu melarang kamu keluar dari kantor pagi ini, apa kamu masih akan nekat? Aduh, Pi, aku nggak punya waktu untuk berdebat, Pi. Maaf ya, Pi, aku buru-buru, Pi. Aku tinggal dulu ya, Pi ya. Keterlaluan. Dia benar-benar nggak mau mendengarkan aku lagi. Sah. Aldo! Atas nama cinta. Aduh, sorry sayang ya. Udah lama ya? Nggak apa-apa, Rel. Ya. Ayo. Selamat ya, Al. Makasih, Rel. Waduh, bini lu cakep banget. Pas lu udah kagak sabar ya, nunggu malam pertama. Belah duren. Apaan sih, Mas? Lu jadi pengantin. Marah-marah mulu lu. Kalem dikit ngapa? Apa perlu malam pertama yang gue temenin? Ngikut-ngikut aja lu. Halo? Nih, tadi Farel buru-buru meninggalkan kantor. Hanya karena dia mau datang ke pesta pernikahannya Aldo sama Mosa. Aduh, nggak tahu deh, Pi. Mereka kok jadi nggak menghargai kita gitu sih, Pi? Tapi Mami yakin kok, Pi. Ini pasti pengaruhnya Fitri. Papi kan tahu, Fitri itu kalau udah keinginannya harus diturutin kan, Pi? Apalagi Farel tuh. Dia betul-betul tidak berdaya kalau menolak kemauan istrinya, Pi. Iya, Mi. Papi juga mikir seperti itu. Ini pasti idenya Fitri. Awas aja kalau pulang nanti. Mami pasti ngomel deh, Pi. Ya udah. Jadi ingat nikahan kita dulu ya, Fit ya? Iya, Rel. Waktu itu aku bahagia banget. Emang sekarang udah gak bahagia? Sekarang lebih bahagia kok. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau semuanya sudah hadir, pernikahan segera kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan saudara Aldo bin Iman dengan Ahmadiyah Musa binti Rajasa dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan kitab suci Al-Quran dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ahmadiyah Muza binti Rajasa dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan kitab suci Al-Quran dibayar tunai. Alhamdulillah. Bagaimana? Sah? Aldo! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa aku mimpi seperti itu ya? Ya Allah, tolong jagain suami aku. Tolong jagain Aldo. Nisa, iya. Mbak! Iya, bentar. Mbak, iya kenapa ini? Ada apa? Nisa, Mbak. Astagfirullahaladzim, Nisa. Kenapa, Nisa? Digigit ular ini tadi, Kak. Kita harus segera bawa dia ke dokter. Jangan. Dokter tuh jauh banget dari sini. Kelamaan. Nanti bisa bahaya. Terus gimana? Ya, dia nih korban gigitan ular. Mesti tolong cepet-cepet. Kamu ambil tali atau kain. Cepetan ya. Nisa. Astagfirullahaladzim, Nisa. Gimana dia? Ya, udah.
Sayang, senang ya. Akhirnya dua sahabat kita menikah juga. Sebenarnya aku lagi stres banget. Gimana ngadepin keluarga nanti setelah aku sampai rumah. Tapi Farel nggak boleh tahu soal ini. Kasian, nanti dia malah ikut stres. Biar aku ngatasin sendiri aja sikap Mami di rumah. Kamu kenapa, Fit? Kok kelihatannya sedih gitu? Enggak, aku nggak sedih kok. Kamu katanya ada meeting sama klien. Ya udah, turunin aku di sini aja. Kamu langsung ke kantor, aku naik taksi sampai rumah ya. Loh, kok gitu sih, Fit? Enggak lah, nggak boleh kayak gitu. Nggak apa-apa, Rel. Daripada kamu gak enak sama papi kamu telah ke kantor, gak enak juga sama klien, ya. Ya udah, tapi aku nungguin kamu sampai dapat taksi ya. Itu taksi, sayang? Ya, Rel. Ya udah, hati-hati sayang ya. Oma, ini Aldo. Bisa bicara dengan Fitri, Oma? Mau ngapain kamu telepon ke sini, ha? Dasar nggak tahu diri. Udah kamu tuh berani menghina keluarga Hutama. Berani-beraninya lagi kamu tuh ya telepon kemari cari si Fitri. Hah, emangnya kamu tuh siapa? Hah? Atas nama cinta. Alhamdulillah ya, semua bisa berjalan dengan lancar. Mama jadi lega. Iya, Tante, saya juga lega. Loh, kok manggilnya tante sih? Kamu kan sekarang udah jadi menantu. Panggil mama dong. Iya, Mas, maaf. Saya lupa. Aldo, Moza, pesan papa ya. Kalian jadi suami istri itu harus saling pengertian, saling mempercayai, supaya rumah tangga kalian langgeng, ya? Makasih, Pak. Aldo, sebagai abang lo, pesan gue cuma satu. Lo jangan terlalu sibuk mikirin pekerjaan, sehingga lo mengabaikan istri lo. Ibarat tanaman, jangan pernah lupa selalu menyirami Moza. Gue salah ngomong ya? Sorry deh, Al. Emang gue juga nggak berhak sih ngomong kayak gitu. Secara gue juga pernah gagal kan. Jangan gitu dong, Mas. Sabar aja. Saya doain mudah-mudahan Mas Norman cepat dapat gantinya Nabila ya. Tapi nyarinya jangan yang aneh-aneh ya, Norman ya. Cari yang baik, kayak Nabila. Iya. Ah, kenapa jadi saya yang dinasihatin? Kan baru kawin Aldo. Mendingan sekarang kita tanya sama dia rame-rame. Hah? Gimana persiapan malam pertamanya? Persenjataan untuk tempurnya udah komplit atau belum? Pak, malam pertama itu apaan sih, Pak? Emangnya Om Aldo sama Tante Moza ngapain sih, Pak, malam pertama? Paul, anak kecil nanya. Nggak boleh tahu. Ntar kalau kamu gede juga tahu sendiri ah. Kenapa nggak sekarang aja, Pak? Juga kan kepengen tahunya sekarang. Mas Aldo, saya bisa lo bikin jamu. Ramuan ini khusus untuk lelaki. Pokoknya dijamin sip deh. Ini warisan dari kakek saya di Wonogiri. Apaan sih, Mas? Saya nggak perlu gitu-gituan. Bemo. Lah, gue sok tahu lo ya. Emang lo pernah ngebuktiin? Pakai bisa jamin lagi. Ya belum sih, teacher. Habis ngebuktiin sama siapa? Lawang sasarannya aja nggak ada. Ya sama kambing kan bisa. Wih, sama kambing. Daripada sama kambing, mendingan sama teacher aja. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puas kamu, Fit? Maksud Mami? Kamu sudah puas karena sudah menentang keluarga mertua kamu sendiri. Kamu pasti bangga karena kamu bisa menunjukkan identitas kamu sendiri. Ya? Mi, Kamu itu betul-betul egois, tau gak, Fit? Karena kamu tidak pernah memikirkan perasaan kami lagi. percuma aku berdebat dengan Mami. Aku tahu Mami sangat kecewa sama keputusan aku. Tapi aku udah terlalu janji sama mereka. Dan aku harus tepati.
Maafin aku, Mi. Bagus, Lia. Memang kamu itu harus tegas sama menantu itu tuh. Biar nggak ngelunjak. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oma, ini Aldo. Bisa bicara dengan Fitri, Oma? Mau ngapain kamu telepon ke sini, ha? Dasar nggak tahu diri. Udah kamu tuh berani menghina keluarga utama. Berani-beraninya lagi kamu tuh ya telepon kemari cari si Fitri. Hah, emangnya kamu tuh siapa? Hah? Aduh! Ya Allah, Mam. Ya ampun, Oma. Oma hati-hati dong. Ini telepon nih. Mau naruh jadi nimpa kaki Oma. Aduh. Kenapa, Al? Oma maki-maki aku, Mus. Aku maklum sih. Cuma sedihnya dia nggak mau manggilin Fitri. Padahal aku cuma mau bilang terima kasih sama dia. Handphonenya Fitri nggak aktif. Ya udah, nggak usah sekarang. Al, tolong bantuin buka bunganya dong. Terulang lagi. Apa? Enggak. Sorry. Sekarang kamu bisa keluar dulu nggak? Aku mau ganti baju soalnya. Hah? Aku disuruh keluar. Aku kan udah resmi jadi suami kamu, Mus. Iya ya. Ya ampun, Al. Sampai sekarang ini aku tuh masih belum percaya loh. Aku ngerasanya masih kayak mimpi. Kalau sekarang aku udah jadi istri kamu. Sih. Ini kenyataan, sayang. Ini bukan mimpi. Dan sekarang kita akan menjalani hidup yang baru. Aku akan berusaha selalu membuat kamu bahagia selamanya, ya. Jadi sekarang kamu masih pengen aku keluar kalau kamu ganti baju? Apaan sih, Al? Mus, mumpung sepi, kan udah pada pergi. Kita lakukan sekarang aja. Lakukan apa? Kau lakukan apa sih, Mus? Memang biasanya kalau pengantin baru tuh ngapain? Malam pertama. Ini kan masih siang, Al. Nanti nunggu malam aja ya. Emangnya kalau sekarang melanggar undang-undang apa? Randy yang ternyata cuma morutin aku. Manfaatin duitku lalu kabur gitu aja dari hidup aku. Atas nama cinta. Alhamdulillah, kamu telah siuman, Nak Kaila. Duh, Mbak. Tadi kami semua cemas loh lihat Mbak pingsan. Nak Kaila, makasih banyak ya. Kamu telah menyelamatkan nyawa Nisa tadi. Ibu lagi di pasar waktu ibu mendengar itu, hati ibu kalut sekali. Untung ada kamu, Nak Kaila. Ibu nggak tahu bagaimana cara membalas budi baik kamu. Udah kewajiban aku, Bu, untuk menolong semua yang ada di sini. Ya, anggap aja ini untuk membayar dosa-dosa yang udah pernah aku lakuin. Dan anggap aja ini sebagai rasa syukur aku. Karena ibu juga kan pernah menolong aku waktu aku diusir oleh keluarga aku dan gara-gara cowok bernama Randy itu. Randy yang ternyata cuma morutin aku, manfaatin duitku lalu kabur gitu aja dari hidup aku. Padahal aku udah mengorbankan semuanya, Bu.
Dan waktu aku putus asa dan nekat mau bunuh diri, ibulah satu-satunya yang datang menolongku. Jangan! Jangan, Nak! Aku dosa, Nak! Jangan! Jangan, Nak! Jangan lakukan ini, Nak! Ibu siapa? Aku gak punya urusan apa-apa sama ibu. Ya, Ibu tahu, Nak. Tapi jangan lakukan ini. Ibu mohon, Nak. Allah paling marah pada orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara ini, Nak. Hidup aku udah hancur, Bu. Aku nggak tahu mau ngapain lagi di dunia ini. Mendingan aku mati. Astagfirullah, Nak. Istighfar. Nak, banyak orang yang berjuang keras untuk melawan penyakit guna menunda kematiannya. Sedangkan kamu diberi raga yang sehat. Kenapa kamu lupa bersyukur, Nak? Ibu yang membawaku ke padepokan ini, mengajakku bertobat dan memulai hidup dengan lembaran baru yang jauh lebih baik. Sekarang dengan jiwa yang baru, aku ingin mendekatkan diri sama Allah, Bu. Aku ingin membersihkan semua dosa-dosa aku. Aku gak menyalahkan siapapun, baik itu suamiku atau orang lain. Aku cuma kangen banget, Bu, sama Firza. Firza anakku. Ibu ngerti perasaanmu, Nakaila. Alangkah lebih baik kalau kamu pulang ke suamimu dan minta maaf sama dia. Ibu yakin kalian masih saling mencintai dan dia pasti bisa maafkan kamu. Gak mungkin, Bu. Karena dia pernah bilang kalau dia gak akan pernah memaafkan yang namanya perselingkuhan, apapun alasannya. Jadi aku rasa aku gak sanggup, Bu, menghadapi dia dengan dosaku ini, Bu. Tapi aku kesiksa banget, Bu. Aku kangen banget sama Firza, Bu. Kangen banget. Gimana anak sekecil itu harus hidup tanpa belayan ibunya, Bu? Gimana, Bu? Sabar ya Nak Kaila. Mari kita sama-sama berdoa biar pintu maaf mereka bisa dibukakan untuk kamu. Kalian berdua sudah tidak mau menghargai perasaan kami sebagai orang tua kalian, ya udah, lupain aja. Biar aja kami berdua mengambil keputusan apapun yang kami inginkan. Aku udah memberikan itu sesuai dengan porsinya, Miss. Tapi jangan pernah coba-coba untuk menggantikan tempat orang lain, Miss. Kenapa, Mbak? Kok Mbak tiba-tiba sedih? Keluarga aku nyuruh aku pulang. Mereka semua nunggu aku nih sih.